Saya akan memanggil dari kelompok pertama menuju kelompok 4, ataukah kita akan memulai dari kelompok 4 menuju kelompok pertama? Silakan. Dari kelompok pertama aja, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, mana kelompok pertama? Silakan. Oke. Waktu untuk presentasi dari setiap kelompok tidak lebih dari 10 menit dan dimulai dengan memperkenalkan diri, kemudian boleh yel-yel atau materi dulu kemudian yel-yel atau jargon, ataukah jargon dulu kemudian presentasi. Baik, tidak berlama-lama kepada kelompok 1 disilahkan, tapi sebelumnya kita beri applause dulu untuk kelompok pertama. Oke, silakan kelompok pertama. Mungkin untuk membedakan kelompok yang presentasi raise hand ya. Silahkan. Kelompok pertama raise hand terlebih dahulu, silakan. Ya ampun, kelompok pertama masih di linknya, masih di breakout room sebentar. Saya jemput dulu. Yang balik kampung mending balik kampung acung. Yang balik kampung acung. Enggak, no respect, no respect. Nah, selamat datang kelompok 1. Ternyata kelompok 1 masih asik membuat yel-yel saat barusan saya dicek kembali. Untuk kelompok 1 dipersilahkan untuk presentasi terlebih dahulu. Waktu yang kami berikan tidak lebih dari 10 menit. Kemudian mohon untuk menandai kelompoknya dengan raise hand. Kelompok 1 apakah sudah hadir? Halo? Hadir, Ibu. Udah Ibu. Oke, Hadir Ibu. silakan Irfan dan kawan-kawan, Nailufar, juga Hanif, kemudian Fatir, kemudian Helma untuk raise hand dan memulai presentasi. Pada kelompok 1 disilahkan. Halo, bisa dimulai? Sebentar, Bu. Oh iya, siap. Khawatir Ibu teh kenapa belum ada suara terus gitu ya. Oke, silahkan.
Tanya dulu Ibu atau gimana Bu? Oh, iya. Jadi Anda silahkan memperkenalkan diri dulu, kemudian diaktifkan kameranya terlebih dahulu, kemudian diperkenalkan dulu kelompoknya, kemudian boleh yel-yel dulu, kemudian materi. Setelah itu nanti ada pertanyaan dari Ibu. Oke, begitu ya? Silahkan. Bu langsung mulai kan Bu ya? Ya, dimulai. Silahkan kelompok 1, 10 menit. Baik, Berikutnya kelompok 2. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 1, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Ali. Di sini saya selaku sebagai moderator dari kelompok 1. Untuk perkenalan boleh dilanjutkan ke teman-teman sekalian. Baik, di kelompok 1, di sini beranggotakan ada Ahmad Faisal Akbar, Fikri, Basma, saya sendiri, Radit, Magfi, Fatir, Gea, Rahmi, Gilang, Hanif, dan Helma. Mungkin sebelum pematerian dimulai, kepada Fatir bisa memimpin yel-yel dari kelompok 1. Baik, terima kasih Bung Irfan. Yuk, yang lain yuk aktifin mic-nya yuk. Ayo, yuk kita aktifin yuk mic-nya yuk. Ayo, siap aktifkan mic-nya, siap. Sudah. Siap, kelompok 1. Ini teh kelompok 1 siap. Siap, Tir. Siap. Satu. Mana, Mana, Kok nggak ada suaranya. Ayo. Kelompok 1, lutu. Loh, Kelompok 1, lutu. Yang kedua. Kelompok 1. Kelompok 1, bung gale bung, gale bung. 1. Bung gale bung, gale bung. 1. Satukan tekad, satukan semangat. Mari melawan bersama kelompok 1. Kelompok 1. Satu dan terus, jangan putus asa. Kelompok 1, kita pasti bisa. Terima kasih. Silakan dilanjut moderator. baik, terima kasih kepada Fatir yang telah memimpin yel-yel dari kelompok 1 yang begitu meriah. Baik, di sini akan dilanjutkan pematerian latar belakang yang akan dibacakan oleh Fikri Al-Ghifari. Kepada Fikri, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Irfan. Izinkan saya untuk memaparkan dari latar belakang. Nah, latar belakang dari kasus bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Makassar gitu. Latar belakang yang pertama adalah sebenarnya ada beberapa, cuma motif yang paling menonjol ini adalah 2. Yang pertama adalah balas dendam. Nah, dikutip dari dari kompas.com, Deputi 7 Badan Intelijen Negara Wawan Purwanto menyebutkan salah satu motif dari teror bom bunuh diri
di gereja Makassar ini adalah balas dendam, sebab mentor dari pelaku tersebut yang tergabung dalam jamaah Ansarut Dauliyah ini dibunuh oleh aparat gitu, sehingga mereka membalaskan dendamnya di gereja katedral gitu. Terus yang kedua adalah ingin menyebarkan paham khilafah. Nah, latar belakang ini tercipta dari tujuan dari jamaah Ansarut Dauliyah ini berdiri gitu ya, untuk memfasilitasi orang-orang yang sepaham yang ingin menyebar dengan paham khilafah ini, yang mereka ini mereka ini dibentuk untuk dengan tujuan ingin menyebarkan paham khilafah di negara Indonesia gitu. Lalu mendukung atau memfasilitasi masyarakat atau orang-orang yang sepaham dengan keberadaannya ISIS selanjutnya. Baik, untuk pembahasan rumusan masalah bisa langsung dijelaskan oleh Basma. Ya baik, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh latar belakang dari yang sudah disampaikan oleh Fikri, jadi rumusan masalah dari terjadinya teror bom di Makassar ini, yang pertama adalah bagaimana kronologi kejadian pengeboman di Makassar. Yang kedua, apa latar belakang dari kejadian pengeboman ini. Dan yang terakhir, sikap dan langkah apa oleh pemerintah untuk ya. Selanjutnya kepada Baik, untuk slide pembahasan akan saya berikan pematerian ini kepada Helma. Pada Helma saya persilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang pembahasan kebijakan yang harus dilakukan mengenai kasus bom pengeboman di Gereja Makassar. Nah, kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu yang pertama, pemerintah harus segera merespons serangan bom dengan menyediakan sumber daya keamanan yang cukup di sekitar gereja-gereja dan tempat ibadah lainnya. Lalu yang kedua yaitu pemerintah perlu melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengidentifikasi pelaku dan jaringan teroris yang terlibat dari serangan tersebut. Yang ketiga, pemerintah harus memberikan perlindungan khusus terhadap tempat-tempat ibadah yang berpotensi menjadi target serangan. Yang keempat, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang bahaya terorisme dan cara mengidentifikasi tanda-tanda potensi serangan. Yang kelima, pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, khususnya yang telah berhasil dalam melawan terorisme untuk bertukar informasi intelijen dan pengalaman dalam penanganan serangan teroris. Lalu yang terakhir yaitu pemerintah perlu memperkuat undang-undang terkait terorisme dan memberlakukan hukuman yang tegas bagi para pelaku serangan teroris. Baik, selanjutnya di nilai-nilai yang bertentangan akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Gea. Pada Gea saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya di sini ada nilai-nilai yang bertentangan jadi nilai-nilai Pancasila yang bertentangan atas kasus ini. Yang pertama itu nilai-nilai kemanusiaan, lalu yang kedua adanya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, terus toleransi atau moderasi, dan ada nilai-nilai Pancasila serta konsistensi damai. Baik, selanjutnya silakan bisa dilanjutkan oleh Hanif. Pada Hanif saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dampak dari kasus pengeboman yang terjadi di Gereja Makassar. Di sini terdapat 3 poin ya teman-teman semua. Ada dampak keamanan, dampak fisik dan korban jiwa, dan dampak ekonomi. Adapun dampak keamanan yang ditimbulkan yakni adalah pasca terjadinya teror bom, masyarakat di sekitar sana, khususnya yakni umat Kristen ya, menjadi khawatir gitu. Maaf, umat Katolik.
menjadi khawatir akan terjadinya aksi serupa, sehingga mereka takut gitu ya untuk kembali beribadah gitu di gereja tersebut. Kemudian ada dampak fisik dan korban jiwanya, yakni serangan tersebut mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. Dan terdapat beberapa korban meninggal dunia dan lainnya banyak yang menderita luka serius. Kemudian juga masyarakat setempat merasa ketakutan dan trauma akibat kejadian tersebut. Kemudian dari dampak ekonomi yang disebabkan oleh kejadian tersebut, yakni karena dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, kejadian ini memiliki dampak gitu terhadap investor. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hanif yang telah memaparkan. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya serahkan kepada Muhammad Gilang Atala. Kepada Gilang, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Untuk penyelesaian masalahnya sendiri, buat pelakunya maksudnya nggak ada, soalnya udah meninggal di tempat, itu seorang pengantin, langsung dimakamkan di Kabupaten Maros. Tapi pemerintah dan pihak berwajib tuh ngelakuin beberapa. Oh, suaranya kecil ya? Sebentar. Tapi pemerintah sama pihak berwajib tuh, contohnya misalnya Densus 88 Mabes Polri itu langsung ngelakuin penangkapan terduga teroris yang memiliki kaitan sama si pasutri pelaku bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar ini. Totalnya tuh udah saat itu ada 43 orang ditangkap dan mayoritas dari mereka itu merupakan kelahiran milenial. Terus ada juga dari Kepala BNPT dan Komisi 3 DPR itu langsung menggelarkan rapat menindaklanjuti untuk berupaya ngelakuin upaya pencegah lebih mendalam kepada generasi-generasi milenial, karena alasannya karena kemajuan dunia digital saat ini kan bisa membuat marak konten-konten propaganda serta narasi ujaran kebencian yang nggak dapat dihindarkan. Itu sih penyelesaian masalah dari pihak wajib dan pemerintah atas kasus ini. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Muhammad Gilang Atala. Ini merupakan dokumentasi gereja yang ada di Makassar yang pernah terjadi pengeboman. Mungkin dari teman atau rekan-rekan sekalian ada yang ingin menjelaskan, ke slide sebelumnya dulu. Ada yang ingin menjelaskan bagaimana kondisi dari gereja tersebut secara garis besarnya saja. Mungkin boleh kepada Rahmi dipersilahkan. Jadi bisa di ya bisa dilihat, jadi di situ ada gambar gereja. Dan di sini banyak orang. Kepada Rahmi, apakah masih bisa melanjutkan pembahasannya? Ya bisa dilihat. Mungkin bisa yang lain. Oke, baik. Mungkin karena Rahmi kurang ini ya, boleh kepada Makpi, saya persilahkan. Mungkin Mafinya ada kendala sinyal, bisa saya wakilkan tuh ya, bisa dilihat gitu dari dokumentasi
dua foto ini adalah kondisi gereja di luar gereja setelah adanya pemboman gitu. Ada pihak wajib atau aparat yang berjaga di sekitar luar gereja tersebut. Terus ada masyarakat juga yang datang sekitar untuk menonton. Itu sih dari di dokumentasi foto ini. Lanjut ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin untuk terakhir yang kesimpulan, boleh kepada Radit dibacakan kesimpulannya. Baik, terima kasih moderator karena kita di kelompok 1 sudah mencapai slide terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dari kasus teror bom Makassar ini memiliki dampak yang luas dan serius terhadap masyarakat, perekonomian, dan stabilitas sosial di daerah terkait. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerjasama dalam mencegah serangan serupa di masa yang akan datang, memulihkan korban yang terkena dampak, dan membangun ketahanan sosial untuk menghadapi ancaman terorisme. Cukup sekian dari kesimpulan, dibalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah memaparkan materinya secara langsung dan secara mendadak. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menjelaskan semua ini materi tentang aksi teror bom gereja Makassar yang terjadi pada tahun 2021. Untuk selebihnya, kepada teman-teman ataupun dosen yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk angkat tangannya. Oleh Ibu langsung ya. Oke, terima Boleh, Bu. kasih untuk kelompok 1 luar biasa. Kita beri applause dulu untuk kelompok 1. Pertanyaan saya dari apa yang telah Anda paparkan secara sistematis tadi ya, terkait dengan alasan mengapa memilih isu tersebut, kemudian sampai ke pembahasan, kemudian memberikan ilustrasi dan simpulan, saya belum mendapatkan solusi dari kelompok Anda. Solusi aksi nyata yang akan dilakukan oleh kelompok untuk mungkin ya menjadi sebuah gerakan preventif ke depan melalui edukasi di berbagai media, misalkan melalui video yang dipublish di TikTok misalkan, atau video yang dipublish di YouTube terkait dengan penyadaran, edukasi tentang radikalisme sebagai bagian dari kontra radikalisme global, dan itu dilakukan oleh warga negara muda. Jadi bentuk partisipasi Anda sebagai warga negara muda dalam menangani masalah gerak radikalisme. Jadi kalau tadi kan sebenarnya sudah ada solusi dari pemerintah, tapi yang diminta dalam proyek ini adalah solusi apa yang akan Anda lakukan bersama tim untuk mungkin gerakannya dengan tujuan mensosialisasikan bahaya radikalisme atau memberikan edukasi kepada masyarakat melalui beberapa media, misalkan melalui infografis kah, ataukah puisi kah, ataukah sosiodrama kah yang di-upload ke media sosial sehingga bisa memberi pemahaman, menyadarkan banyak orang tentang radikalisme itu apa, ciri-cirinya bagaimana, dan menjadi aksi preventif kita untuk aksi-aksi radikalisme selanjutnya. Mungkin itu jawabannya di-save dulu, silahkan dikomunikasikan dengan kelompok. Sesi jawaban nanti akan ada setelah semua kelompok presentasi. Oke ya, itu saja pertanyaan dari Ibu, dan sekarang kita akan masuk ke kelompok 2. Terima kasih kelompok 1 luar biasa, sajiannya sangat sistematis. Baik, kelompok 2 10 menit dari sekarang disilahkan. Baik. Terlebih dahulu raise hand dulu ya.
Baik, apakah teman-teman kelompok 2 sudah siap? Siap, siap. Dikarenakan kelompok 2 sudah siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, yang saya hormati dosen Pendidikan Pancasila, Ibu Sri, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hadi Satria dari kelompok 2 yang akan menjadi moderator dalam pemaparan materi, pemaparan presentasi proyek Pancasila kali ini. Ada pula judulnya itu Serangan Ahmad Tamrin yang ada di Jakarta. Boleh ke next slide. Nah, di sini ada anggota kelompok 2. Yang pertama itu ada Taufik, ada Rido, Azra, Putri Arielia, Hamas, Raffi Adiatma, Diana Sumirah, dan saya sendiri Hadi Satria, Maria Intan Kurnia, Norasi, dan Sandra Tiana. Baik, tanpa menunggu memperpanjang waktu, langsung saja kita ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian pemateri dari presenter kelompok 2. Kepada teman-teman presenter, silakan untuk memaparkan materi bagiannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mukadimah atau latar belakang mengapa kami memilih judul ini. Yang pertama karena lokasi penyerangan ini berada di dekat pusat pemerintahan, yakni di sekitar Gedung Sarinah di Jalan MH Tamrin. Kemudian yang kedua adalah kasus ini meniru kasus bom yang sebelumnya, yakni bom Paris yang telah terjadi. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan eksistensi dari ISIS kepada dunia dan ketidaksukaan pada asing barat, juga kepolisian Indonesia. Kemudian dari permasalahan ini juga timbul pertanyaan atau rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ini. Kemudian yang kedua, apakah bertentangan dengan nilai Pancasila? Yang ketiga, dampak dari peristiwa ini, bagaimana solusinya? Oke, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Rido. Nah, baik, adapun kebijakan pemerintah mengenai kasus yang terjadi. 1. Pemerintah Indonesia meningkatkan keamanan di seluruh negara dan meningkatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum dengan menjalin kerjasama bersama negara-negara lain dan lembaga internasional untuk bertukar informasi intelijen, melacak, dan menindaklanjuti pelaku terorisme. Kedua, pemberian pelatihan keamanan yang lebih baik kepada penegak hukum dan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang ancaman terorisme dengan melibatkan program-program pendidikan, kampanye publik, dan inisiatif yang bertujuan untuk memerangi ideologi radikal dengan mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dari terorisme. Yang ketiga, pemerintah mengesahkan undang-undang khususnya untuk memerangi terorisme seperti pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Yang keempat, selain tindakan penegak hukum, pemerintah juga memperhatikan program rehabilitasi dan deradikalisasi. Upaya ini melibatkan penyediaan bantuan psikologis, integrasi sosial, pendidikan, dan pelatihan untuk individu yang terlibat dalam aktivitas radikal agar mereka dapat berpindah ke jalan yang lebih baik. Boleh dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Jadi kasus penembakan dan bom di MH Tamrin ini sangat merusak prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang menjadi dasar dari ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, apa saja sih yang bertentangan dengan nilai Pancasilanya? Gitu. Yang pertama,
sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di agama manapun tidak ada yang membenarkan tindakan menyakiti orang lain, merugikan orang lain, maupun merugikan diri sendiri dengan bunuh diri yang misalnya itu ya bunuh diri. Kemudian di sila kedua manusia yang adil dan beradab, dan ini prinsip keadilan ya di dalam sila kedua ini, yaitu nilai yang bertentangan adalah mengambil hak para korban dan melakukan tindakan tidak beradab. Contohnya orang yang tidak bersalah kan menjadi korban bom gitu kan. Kemudian yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Nah, tindakan terorisme radikalisme ini memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dari tindakan yang radikal dan terorisme ini sudah jelas gitu menyimpang dari Pancasila yang menjadi ideologi negara. Jadi para teroris ini tidak mau mengikuti ideologi Pancasila dan menolaknya. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya Nur Asif. Terima kasih. Baiklah, dilanjutkan ya. Poin keempat ini ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana tindakan terorisme ini mengancam prinsip demokrasi dan juga kedaulatan rakyat karena tindakannya tuh sangat menyimpang gitu dan juga tidak adanya komunikasi dua arah. Lalu di poin 5, di sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana tindakan terorisme ini bertentangan dengan nilai keadilan. Karena menjadikan warga negara menjadi memiliki rasa yang tidak aman gitu, untuk tinggal di negaranya sendiri dan juga melanggar hak-hak hidup. Baiklah, dilanjutkan oleh teman saya di slide berikutnya. Di sini ada dampak dari kasus. Dampaknya tuh di sini saya akan menjelaskan dampak dari sisi ekonominya. Yang pertama, dari 78 mal yang ada di Jakarta, setidaknya ada 4 mal yang menutup sementara kegiatan operasionalnya. Lalu pengamanan kawasan kita di seluruh Jakarta ditingkatkan, seperti di gedung DPR, gedung Balai Kota, dan lain-lain. Lalu ada pengamanan di provinsi lain di Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali juga turut ditingkatkan. Dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika juga sempat anjlok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, seperti yang udah kita ketahui gitu, mengenai pemboman yang di MH Tamrin, lalu solusi atau aksi apa sih kita sebagai generasi muda untuk mencegah aksi radikalisme tersebut? Nah, yang pertama itu adalah persatuan dan kesatuan. Seperti yang udah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman. Oleh karena itu, sangat rentan sekali terjadinya penyebaran aksi radikalisme. Oleh karena itu sangat penting gitu persatuan dan kesatuan diterapkan dalam di bangsa Indonesia ini. Lalu yang kedua itu bijak dalam bersosial media. Nah, karena kan semakin berkembangnya zaman maka teknologi itu semakin canggih gitu. Seperti halnya sosial media, informasi itu bakalan masuk dengan cepat gitu. Namun di sisi lain gitu, kita tidak mengetahui apakah informasi tersebut adalah benar atau tidak. Makanya kita tuh terutama kita sebagai generasi muda itu harus bijak gitu, terutama dalam bersosial media. Lalu yang ketiga itu ada sosialisasi. Di sini peran pemerintah juga turut penting juga gitu, terutama dalam mensosialisasikan mengenai aksi-aksi radikalisme yang mungkin menjadi suatu pencegahan gitu, agar masyarakat itu lebih tahu mengenai radikalisme dan bagaimana cara mencegahnya. Mungkin slide selanjutnya akan dibahas lanjut oleh teman saya. Baik, terima kasih Saudari Diana atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu solusi dan action plan yang selanjutnya, yaitu menghargai perbedaan. Nah, dengan kita menghargai perbedaan,
dapat menjadi sebuah solusi dan plan action untuk menghadapi radikalisme dan terorisme. Jadi kita tuh harus memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih keyakinan dan pandangan yang berbeda-beda. Misalnya dengan melalui pendidikan yang mendorong toleransi, dialog antaragama, dan penghargaan terhadap keberagamaan, kita dapat membangun masyarakat yang inklusif atau masyarakat yang mampu menerima berbagai bentuk keberagamaan dan keberadaan. Nah, solusi dan action plan selanjutnya yaitu dengan melawan kebencian. Jadi kita sebagai generasi penerus tuh perlu aktif gitu melawan kebencian dalam menghadapi radikalisme dan terorisme. Sebagai contohnya yaitu dengan mengembangkan program-program yang mempromosikan inklusi sosial, menghormati keberagamaan, dan menghargai hak asasi manusia. Itu merupakan langkah penting dalam melawan kebencian. Melalui pendidikan juga dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya persamaan hak, kerjasama antar kelompok, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Jadi dengan melawan kebencian, kita dapat membangun masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila gitu. Nah, untuk selanjutnya dengan memperkuat ilmu agama. Pemahaman yang kuat tentang ilmu agama juga penting dalam menghadapi radikalisme dan terorisme gitu. Hal ini bisa didukung dengan penyediaan pendidikan agama yang seimbang dan terbuka, sehingga kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip agama yang benar. Selain itu, penting untuk mempromosikan pemahaman agama yang menekankan perdamaian, toleransi, dan keadilan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan. Baik, mungkin untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh saya lagi. Jadi kesimpulannya, serangan yang terjadi di Tamrin merupakan salah satu bukti adanya radikalisme dan terorisme yang ada di Indonesia. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, juga menimbulkan dampak baik dari sosial, menimbulkan dampak buruk mungkin ya dari sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, hal yang dapat kita lakukan adalah memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sosial dan sehari-hari. Selanjutnya. Oke, maaf jaringan di Ibu terputus. Sudah selesai presentasinya? Sudah, Ibu. Oke, apakah yel-yelnya sudah disampaikan? Belum, Bu. Ibu. Oh, iya. Saya menunggu dulu, menunggu yel. Baik, mungkin teman-teman sebelumnya bisa nyalakan mic-nya. Iya. Mungkin teman-teman bisa nyalakan dulu. Amas. Baik ya. Siap. Sekarang kita akan mencoba yel-yel. Mungkin yel-yelnya akan dipimpin sama saya aja ya. Baik. Oke. Kita mulai ya. Siapa kita? Kelompok 2. Siapa kita? Kelompok 2. 3, 2, 1. Kami anak pelajar Pancasila, kita memajukan Indonesia, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Kami anak pelajar Pancasila. Kami anak pelajar Pancasila, bercita memajukan Indonesia, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Kami anak pelajar Pancasila. LBK Cegah melawan bersama kita. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mau yel-yel gitu. Baik, mungkin dari kelompok 2 membuka pertanyaan kepada Ibu, bisa silakan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Terima kasih, Bu. Oke. Baik,
Saya pun merasa hal yang sama seperti kelompok 1. Kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya secara sistematis, kemudian juga runut ya, dan bisa membuat kami paham, saya juga paham. Jadi sebenarnya untuk presentasinya sudah bagus. Sama halnya dengan kelompok 1. Tadi solusinya masih solusi yang memang menjadi rekomendasi untuk dilakukan oleh banyak kalangan. Yang Ibu tanyakan untuk kelompok 2 sama dengan kelompok 1. Apa aksi nyata yang akan dilakukan oleh kelompok untuk menjadi bagian dari gerakan kontra radikalisme yang ada di Indonesia? Kenapa begitu? Karena memang kita harus terlibat sebagai warga negara muda. Yang muda itu yang radikal. Tapi karena kalian semuanya bisa berubah. Jadi saya meminta Anda untuk berpikir kelompok 1, kelompok 2, apa aksi nyata dari kelompok Anda yang bisa dilakukan untuk boleh mengedukasi, boleh mensosialisasikan, boleh mempropagandakan gerakan-gerakan kontraradikalisme. Dalam berbagai media, boleh Anda memilih media manapun. Oke, itu pertanyaan dari saya untuk kelompok 2. Untuk yang lainnya sudah luar biasa. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Baik, terima kasih Ibu, dan mungkin dari kelompok 2 dicukupkan untuk sekarang, dan akan dibawa ke sesi selanjutnya yaitu untuk pemaparan kelompok 3. Baik, Mungkin terima dari kelompok kasih. 2 dicukupkan. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Haryadi. Dan selanjutnya saya pandu kembali. Silahkan kelompok 3 untuk memulai presentasi. Waktu Anda tidak lebih dari 10 menit dan dimulai untuk raise hand. Silahkan kelompok 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan selamat sore, teman-teman dan juga rekan-rekan kelas A sekalian yang masih semangat di sore hari ini untuk mengikuti perkuliahan proyek dari Pendidikan Pancasila. Baik, di sini saya Aisyah Lastri, saya dari kelompok 3 yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 3 yaitu mengenai OPM. Oke, silakan pada kelompok 3 untuk menayangkan PPT-nya. Bagaimana kelompok 3 untuk yang share screen-nya silakan. Oke, mohon maaf ya untuk kekeliruannya. Oke, untuk kelompok 3, waktu dan layar saya persilahkan, dan sebelum memulai saya akan mengenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Oke, ada siapa aja sih? Nah, ada saya sendiri, Aisyah Lastri, lalu ada Aulia Dewi, lalu ada Dian Apita, Fajar Rizky Ramadan, Geraldian, boleh dadah-dadah ya teman-teman. Ginaris, lalu ada Khairul Anam, lalu ada Letia, Radian Surya, Rahman, dan juga saya Punisa.
Oke, kepada kelompok 3, waktu dan layar, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ai sebagai moderator. Untuk yang pertama itu di kelompok 3 ada latar belakang. Nah, kenapa sih kami memilih OPM gitu ya? Nah, yang pertama itu eskalasi konflik. Nah, OPM ini pergerakannya itu dimulai pada tahun 1965 gitu. Dan setelah berdekade-dekade hingga sekarang belum terselesaikan oleh pemerintah. Nah, sebenarnya untuk OPM ini masalahnya kompleks gitu, tidak hanya gangguan pada keamanan, tapi terdapat persoalan-persoalan lain yang dapat memicu dari pergerakan ini. Misalkan ketidakpuasan dan ketidakadilan gitu. Soalnya kan kita tahu kalau Papua itu masuk daerah 3T gitu, termasuk 3T. Nah, di mana kesejahteraan dan infrastruktur di sana itu tidak merata, sedangkan sumber daya alamnya itu terus dikeruk. Jadi muncul rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan gitu. Nah, kemudian ada isu HAM. Nah, pemerintah kita itu sebenarnya maju kena mundur kena gitu. Kalau maju akan dihadapi oleh isu HAM. Nah, isu HAM ini digaungkan gitu pada penempasan dari perlawanan dari OPM ini. Nah, jika mundur, maka gangguan keamanan masyarakat di Papua ini akan terancam oleh adanya OPM. Kemudian poin ketiga itu ada perhatian global. Nah, perhatian global ini kita tahu gitu terdapat tahun 2016 itu terdapat deklarasi Westminster gitu. Itu di London yang berisi tentang memerdekakan Papua gitu. Dan banyak sekali negara-negara yang terlibat seperti Vanuatu, Scotland, UK, dan lain-lain. Nah, keempat ada isu kebangsaan dan politik. Nah, di OPM ini tidak murni OPM aja gitu. Malah terdapat oknum-oknum seperti TNI dan Polri dan pejabat lokal yang menyuplai senjata dan dana. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan, dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih Fajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama ada tindakan-tindakan yang dilakukan dengan Australia dalam mencegahkan gerakan separatisme di Indonesia Timur. Jadi, dalam hal ini, pemerintah Indonesia harus mengambil kebijakan yang signifikan untuk menghentikan dinamika tentang Papua di Australia. Mengingat kedekatan posisi geografis Indonesia yang sangat berpengaruh penting bagi Australia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gira. Jadi selanjutnya adalah keuntungan apa sih yang diperoleh oleh pihak Indonesia dari perjanjian keamanan tersebut. Nah, yang pertama itu keuntungannya adalah Indonesia dapat mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya. Yang kedua, Indonesia dapat mempromosikan dialog dan rekonsiliasi dengan elemen-elemen moderat di Provinsi Papua dan Papua Barat. Yang melalui dialog itu, pemerintah dapat berupaya memahami dan mengatasi masalah-masalah yang mendasari gerakan separatisme dengan tujuan mencapai perdamaian jangka panjang. Lalu, keuntungan terakhir Indonesia adalah dapat membantu mempertahankan citra positif Indonesia di mata masyarakat internasional yang akan berdampak pada hubungan bilateral dengan negara-negara lain dan dapat mendukung upaya Indonesia dalam berpartisipasi dalam forum regional dan global. Lalu yang ketiga bentuk tindakan pidana makar apa yang dilakukan oleh anggota organisasi Papua Merdeka. Nah, bentuknya itu adalah OPM telah melakukan serangkaian tindakan untuk memisahkan diri dari pemerintahan Indonesia yang mereka tuh mengklaim pembentukan pemerintahan sendiri dan mencoba untuk mengambil alih kendali wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Lalu mereka juga terlibat dalam pengorganisasian anggota dan persenjataan mereka dengan tujuan melancarkan perlawanan terhadap
pemerintah Indonesia. Mereka juga melakukan pelatihan militer dan mempersiapkan anggota mereka untuk menghadapi pasukan keamanan Indonesia. Lalu yang terakhir, anggota OPM terlibat dalam aksi kekerasan seperti serangan terhadap pos polisi, pasukan militer, dan fasilitas pemerintah lainnya. Selanjutnya, Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai apa itu OPM. OPM atau Organisasi Papua Merdeka adalah sebuah gerakan separatis bersenjata yang ada di Papua. Tepatnya itu didirikan di 6 provinsi di Papua. Sebelumnya itu dikenal sebagai Papua, Irian Jaya, dan Irian Barat. Gerakan ini biasa disebut sebagai KKB, KKSB, dan KTSP. OPM ini termasuk ke dalam organisasi ilegal. Kenapa? Karena OPM ini isinya ingin memisahkan diri gitu dari Indonesia, alias ingin memerdekakan wilayahnya sendiri, yaitu wilayah Papua. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Mohon maaf, di Ibu mah nggak terdengar suara, apakah Ibu saja atau belum ada yang berbicara? Takut jaringan Ibu yang terganggu. Ya, baik. Untuk Oke deh. ketiga, bagaimana? Apa ada kendala? Baik, untuk mempersingkat waktu, karena saya juga sama kelompok 3, mungkin saya izin ikut presentasi, Ibu. Jadi di sini ada kasus OPM terbaru. Nah, di mana di sini untuk kasus OPM terbaru ini, salah satunya itu diberitakan di salah satu website berita, yaitu ada pembakaran sekolah dan juga pembakaran salah satu desa yang di dekat gunung. Nah, perlu kita ketahui bahwa OPM ini maksudnya bersembunyi di pegunungan, teman-teman. Jadi biasanya untuk OPM ini melakukan serangan-serangan kepada warga-warga sekitar gitu. Dan ini tuh tujuannya untuk menjadikan warga-warga sekitar ini tidak aman dan juga adanya ketidakamanan di Papua tersebut gitu. Dan untuk OPM sendiri ini sudah banyak ditangani gitu, khususnya sekarang ini mungkin beberapa waktu lalu untuk kasusnya ini memang pernah terjadi gitu, bahwa kasus OPM ini memang masih terjadi di Indonesia dan ini merupakan salah satu kasus radikalisme yang sulit untuk ditangani oleh pemerintah. Oke, untuk kelompok 3 boleh dilanjut ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila yang bertentangan dengan OPM. Sebelum saya menjelaskan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila, saya akan menjelaskan terlebih dahulu alasan OPM ini bergerak gitu. Jadi OPM ini merasakan bahwa sangat kurang terpenuhi khususnya pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dampaknya kurang dirasakan oleh masyarakat Papua sendiri, khususnya simpatisan OPM itu sendiri, yang menjadikan OPM ingin mendirikan kedaulatan sendiri. Hal tersebut bertentangan dengan sila ketiga, karena tuntutan dari OPM itu kepada pemerintah Indonesia yaitu ingin meninggalkan bumi Papua dan mengakui Papua sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Tuntutan OPM ini dianggap mengancam ideologi Pancasila seperti yang tertuang pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Termasuk pelanggaran sila ketiga karena keinginannya berpisah dari bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diana Pita. Terima kasih pada Rahman ya.
Mohon maaf untuk operator, bisa kembali ke slide sebelumnya. Nah, selain bertentangan dengan sila ketiga, kegiatan organisasi Papua Merdeka ini juga bertentangan dengan sila yang kedua, yang dimana pada sila kedua ini, mohon maaf, pada sila kedua ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada organisasi ini, Papua Merdeka itu dalam mewujudkan misinya menggunakan kekerasan dan juga senjata untuk memerangi para aparat dan juga masyarakat-masyarakat yang tidak bersalah gitu, yang tentunya sangat mencederai hak asasi manusia yang ada, yang hal tersebut itu sangat bertentangan dengan sila yang kedua yang ya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Boleh slide selanjutnya. Nah, baik. Untuk dampak dari kasus OPM ini, yang pertama itu ada pelanggaran terhadap HAM, di mana banyak kekerasan dan kerusakan yang terjadi. Misal orang-orang tidak bersalah lalu disandra itu lalu dibunuh. Jadi tersebut juga memunculkan atau menimbulkan kebencian di masyarakat dan memunculkan stigma buruk terhadap OPM ini. Jadi OPM ini dianggap di masyarakat itu sebagai kriminal, penjahat, dan lain sebagainya. Dilanjutkan oleh Khairul Anam. Baik, di sini ada yang ketiga. Mohon maaf, operator masih di slide yang sama. Balik ke slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Nah, dampak yang ketiga di sini ada Indonesia terancam kehilangan Pulau Papua. Nah, tentu dengan adanya kasus Operasi Papua Merdeka ini menjadi resiko paling besar Indonesia terancam kehilangan Pulau Papua, dan apabila Indonesia kehilangan Pulau Papua, tentunya ini menjadi satu hal yang mengancam dan meruntuhkan keutuhan NKRI sendiri. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, ada dampak terhadap pembangunan sosial ekonomi khususnya di wilayah Papua, di mana dengan adanya kasus tersebut tentu dapat menghambat investasi dan pembangunan infrastruktur sehingga mengakibatkan ketidakstabilan keamanan di wilayah Papua, yang mana pembangunan baik itu di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi yang terganggu tentu dapat mempengaruhi kualitas hidup penduduk setempat. Mungkin untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh rekan kami. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai kebijakan pemerintah yang sudah dilakukan atas kejadian OPM ini. Dari pemerintah, salah satunya itu melakukan pendekatan dari aspek keamanan atau militer. Ada beberapa operasi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama itu ada operasi teritorial. Operasi ini tuh yang paling halus karena lebih ke menekankan cara-cara persuasif kepada rakyat setempat. Lalu ada operasi intelijen, yaitu melakukan pemetaan atas kondisi suatu wilayah atau kelompok masyarakat, maupun untuk melakukan kalkulasi sikap dan kecenderungan sosial politik suatu wilayah atau kelompok masyarakat. Nantinya itu hasilnya itu digunakan untuk mengambil keputusan atau kebijakan atas suatu wilayah atau kelompok masyarakat yang dijadikan target operasi ini. Lalu yang ketiga, ini yang paling sering terjadi, yaitu operasi tempur. Operasi tempur ini menjadi wilayah yang mendominasi pemerintah Indonesia bagi rakyat Papua Barat. Ada beberapa operasi militer yang dilakukan
di Papua Barat ini operasi tempur ada operasi Wisnu Murti, operasi Sadar, Baratayuda, operasi Pamungkas, operasi Koteka, dan lain-lain. Selain dia selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masih dalam kebijakan pemerintah. Yang pertama yaitu pendekatan kolaboratif. Persoalan Papua yang kompleks dan multidimensi ini perlu dipahami dalam spektrum yang lebih luas. Pemerintah perlu mengidentifikasi ulang akar permasalahan yang terjadi di dalam Papua. Pendekatan kolaboratif ini harus melibatkan seluruh elemen bangsa yang terkait termasuk masyarakat Papua itu sendiri. Identifikasi masalah di Papua tidak cukup dilakukan oleh sepihak seperti pemerintah pusat. Penyelesaian konflik di Papua harus mengutamakan kerjasama, interaksi, dan membuat kesepakatan bersama secara kolektif dari berbagai elemen yang terkait, baik itu individu, lembaga, dan pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Lalu, tindakan rasialisme terhadap masyarakat Papua harus dihilangkan. Pemerintah harus bertindak tegas terhadap tindakan diskriminatif berdasarkan ras atau rasialisme terhadap masyarakat Papua. Menurut anggota DPR Komisi 1, Bobi Aditya Rizaldi, mengatakan hal ini perlu dilakukan untuk mengakhiri siklus kekerasan yang terjadi di bumi Cendrawasih, mengingat bagaimana pada tahun 2019 aksi unjuk rasa yang berunjuk kerusuhan terjadi di Manokwari. Peristiwa itu dipicu oleh kasus persekusi yang didiskriminasi dialami oleh mahasiswa Papua di Jawa Timur. Lalu, anggota DPR Komisi 1 pun meminta dialog terpusat yang dilakukan dengan pemangku kepentingan di 7 wilayah adat di Papua, sebab ia meyakini bahwa masyarakat adat Papua memiliki usulan terkait pembangunan. Jika dilihat secara keseluruhan, selama pemerintah Presiden Joko Widodo, tanah Papua menjadi semakin maju. Jokowi memuat agenda prioritas pembangunan infrastruktur nasional di Papua. Jokowi seolah menganak-emaskan Papua yang selama ini dianggap seperti anak tiri bagi NKRI, dengan membangun infrastruktur yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh rakyat Papua. Salah satunya infrastruktur yang tengah digencar di Bangkun yaitu pembangunan jalan. Dengan adanya agenda prioritas tersebut diharapkan mereduksi gerakan separatis di Papua, dan kedepannya kepercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah NKRI semakin membaik. Boleh dilanjutkan? Jadi selanjutnya ada solusi social action dari kelompok 3 ya. Yang pertama social action, solusi kita itu adalah akan melakukan social action di media sosial yang akan yang kami itu akan mengunggah peta zona merah OPM. Lalu yang kedua, kami akan membuat kampanye yang mempromosikan perdamaian, kesetaraan, dan penyelesaian damai bagi konflik di Papua melalui media sosial berbentuk filter Instagram. Next. Ya, kesimpulannya, konflik antara OPM dan pemerintah Indonesia masih berlangsung. Meskipun dalam tingkat intensitas yang berbeda-beda sepanjang sejarahnya, pemerintah Indonesia berupaya untuk mempertahankan kedaulatan dan mengatasi isu-isu yang menjadi penyebab konflik. Sementara beberapa kelompok OPM masih berjuang untuk kemerdekaan Papua atau otonomi yang lebih besar. Ya baik, izin masuk. Di sini ada produk yang nantinya akan kami hasilkan dari proyek
yang akan kami rancang. Di sini mungkin hanya sebagian gitu yang sudah kami kerjakan gitu. Yang nantinya akan kami petakan terkait infografis atau informasi-informasi yang berkaitan dengan OPM yang nantinya dapat mengedukasi ataupun mensosialisasikan orang-orang banyak. Mungkin seperti itu. Belum nyala, Ai. Sudah ini? Atau Ai, sih? maaf suaranya. Ai. Oh iya. Ai belum open mic. Ai maaf belum nyala Ai mic-nya. Ya, baik, terima kasih teman-teman karena sudah sore ya. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan terkait organisasi Papua Merdeka, dan mohon maaf untuk kekeliruan ataupun miskomunikasi yang tadi sempat terjadi karena ini mungkin sedikit dadakan juga. Terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman dan juga Ibu. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Sekian dan terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan. Oke, kalau yel-yelnya udah belum? Belum, Ibu. Yel-yel dulu, nanti baru pertanyaan. Oh iya. Lebih terpukau dengan yel-yel dibanding pertanyaan Ibu. Oke, untuk kelompok 3 akan dipimpin oleh Fajar. Silakan Fajar. Ya, teman-teman, mari on mic dulu. Yuk, Yufun, Pipit, on mic dulu. Ginaris. Udah. Udah, Oke, ya. Maaf ya. 1, 2, 3. Lawan tadi kau hai temanku, musuh bersama nusa dan bangsa, rugikan rakyat, bahayakan bangsa, mari melawan sekarang juga. Mari melawan radikalisme dan terorisme. Kelompok 3, jauhi radikalisme, dekati aku. Keren kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan saya kembalikan kepada Ibu. Oke, coba slide solusi kelompok. Tadi ada 2. Nah ini baru yang namanya aksi nyata kelompok. Saya apresiasi. Saya sebenarnya begini ya, saya punya tugas untuk menyampaikan apa yang saya tahu, tapi yang lebih penting daripada itu adalah mengajak Anda semua untuk ikut menjadi bagian warga negara partisipatif ya, warga negara yang mau tahu, mau melihat nilai-nilai fundamental bangsa dan terlibat langsung dalam menangani masalah-masalah yang ada. Solusi yang Anda berikan itu adalah bukti bahwa Anda memang ingin menjadi bagian dan ikut berpartisipasi dalam menangani masalah ini. Luar biasa, kelompok 3 keren. Kemudian saya pun terpukau dengan PowerPoint-nya, karena saya baru melihat ada gambar orang-orang Papua kayak itu dari mana coba. Jadi untuk PowerPoint-nya juga luar biasa. Kemudian saya apresiasi karena pertama Anda ingin membuat hal yang baru menurut saya. Jadi mengunggah peta zona merah OPM. Saya langsung cek ini udah ada nggak di Google. Karena saya reviewer PKM. Kalau reviewer PKM itu kalau melihat originalitas itu ya tinggal dicek aja di Google. Tapi saat saya search zona merah OPM itu nggak ada. Jadi memang ini adalah produk Anda yang memang sesuai dengan background dan keilmuan Anda. Buat saya ini luar biasa. Silahkan dikerjakan. Dikerjakan bukan untuk tugas saya, tetapi untuk menjadi bagian penting dalam gerakan kontraradikalisme di negara kita. Mudah-mudahan akan banyak manfaat untuk banyak orang di luar sana. Dan yang kedua, untuk solusi kedua Anda itu melalui media sosial dan sebagainya, itu juga luar biasa. Silahkan dilaksanakan. Saya
dengan senang hati bahkan menunggu bagaimana hasil dan respon dari share video dan bukan video, share produk Anda ke media sosial. Dari saya tidak ada pertanyaan, cuma mungkin nanti ya itu saya sih ingin menunggu hasil proyeknya tentang zona merah OPM itu. Tapi mungkin pertanyaan saya jadi tertarik saya. Kalau zona merah OPM itu diambil dari mana datanya sehingga Anda bisa memasukkan, oh ini nih zona merahnya. Oke, itu disimpan ya pertanyaan dari Ibu. Silahkan nanti dijawab dalam sesi jawaban. Sekali lagi terima kasih kelompok 3 luar biasa. Dan selanjutnya, saya minta aplaus dulu untuk kelompok 3. Luar biasa, keren-keren ya, 1, 2, 3 keren. Dan terakhir, saya menunggu dari kelompok 4, 10 menit terakhir sebelum kita masuk ke sholat maghrib, disilahkan kepada kelompok 4. Ya itu, saya sih ingin Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Kita melanjutkan untuk presentasi dari kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam Pancasila. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan diberikan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya akan jadi moderator atau pemandu bagi kelompok 4 ini yang akan memaparkan terkait dengan peristiwa Gerakan Aceh Merdeka. Pastinya teman-teman sendiri sudah tahu gitu secara garis besar tentang Gerakan Aceh Merdeka itu seperti apa. Jadi nanti oleh kelompok 4 akan dijelaskan terkait dengan latar belakang, kemudian pembahasan dari Gerakan Aceh Merdeka, solusi, dan juga kebijakan yang diterbitkan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut. Baik, tapi sebelum kita melanjutkan presentasi kali ini, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja yang menjadi anggota dari kelompok 4. Mungkin bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya. Baik, selain saya di sini ada juga beberapa anggota, diantaranya adalah Adinda, kemudian Ahmad Syuhada, Alif Alfarezi, Charles Aulia, Disa, kemudian Farhan, Gastau, Kalisa, Fauzan, kemudian Rifdah, dan juga Pina Hanim Nur Azizah. Dan untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada masing-masing pemateri untuk menyampaikan materinya. Dan jangan lupa untuk memperkenalkan terlebih dahulu kepada audiens. Terima kasih, saya persilahkan kepada pemateri. Oke, baik. Terima kasih Sandi atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rifdah Nazwa. Di sini saya akan menjelaskan kenapa kita mengambil judul ini untuk presentasi kali ini. Yang pertama, karena adanya rasa cinta tanah air. Jadi dengan kelompok kami memilih topik ini, membuat para anggota kelompok itu mau nggak mau mencari tahu tentang Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Dengan harapan bisa lebih menumbuhkan rasa cinta tanah air di hati para mahasiswa. Lalu yang kedua ada alasannya adalah nasionalisme. Jadi pendidikan Pancasila ini merupakan salah satu media untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Dengan adanya pembahasan tentang Gerakan Aceh Merdeka ini, memberikan pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Mungkin boleh selanjutnya. Baik, terkait dengan pembahasan, jadi konflik yang terjadi di Aceh tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perbedaan pendapat tentang hukum Islam, kemudian ketidakpuasan atas distribusi sumber daya alam Aceh, dan juga peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh. Slide selanjutnya. Nah, adapun peristiwa Gerakan Aceh Merdeka ini terjadi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama terjadi pada tahun 1977, yang mana pada tahun tersebut merupakan pertama kali GAM mengibarkan benderanya dan melakukan perang secara gerilya. Namun, pada tahun tersebut pemerintah berhasil menetralisir kelompok tersebut. Dan akhirnya gerakan GAM ini berhasil ditumpaskan oleh pemerintah. Lalu kemudian dilanjutkan pada tahun 1979. Pada tahun 1979 ini GAM memperbarui aktivitasnya. Kemudian pada saat itu GAM sudah didukung juga oleh Libya dan Iran, sehingga pasukan tentaranya bertambah menjadi 1.000 personil.
Kemudian pelatihan yang diberikan oleh luar negeri ini juga mengindikasikan bahwa gerakan Aceh Merdeka itu semakin tertata rapih dan juga pastinya lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, melalui gerakan tersebut akhirnya Aceh dinyatakan sebagai daerah operasi militer khusus atau yang disebut juga dengan DOM. Ada beberapa desa-desa yang menampung para anggota GAM dan juga anggota keluarga yang berada di wilayah tersebut juga mengalami penculikan dan kemudian juga disiksa, dan berdasarkan data yang disebutkan diperkirakan sebanyak 7.000 orang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia akibat adanya DOM tersebut. Nah, kemudian pada tahun 1998, dan kita semua sudah tahu bahwa di tahun tersebut Soeharto menurunkan jabatannya sebagai presiden dan dilanjutkan kedudukannya oleh Presiden B.J. Habibie pada saat itu. Nah, kemudian peristiwa GAM ini bukannya semakin menurun, akan tetapi pada tahun 1998 gerakannya semakin meningkat. Dan kemudian GAM memberontak para pejabat pemerintah dan juga penduduk Jawa yang didukung oleh penyelundupan senjata besar-besaran dari Thailand oleh GAM tersebut. Kemudian pada tahun 2002 kekuatan militer dan polisi di Aceh juga ini semakin meningkat sebanyak 30.000 personel, dan di tahun selanjutnya atau pada tahun 2003 gerakan GAM ini semakin melonjak jumlah personilnya menjadi 50.000 orang. Nah, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh GAM tersebut mengakibatkan beberapa ribu warga sipil juga mengalami kematian. Nah, untuk mengatasi GAM, pemerintah akhirnya melancarkan serangan besar-besaran tahun 2003 terhadap Aceh. Dan akhirnya pemerintah mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan baik. Mungkin itu saja, bisa dilanjutkan ke pemateri yang selanjutnya. Baik. Nah, GAM atau Gerakan Aceh Merdeka ini adalah gerakan separatisme bersenjata dengan tujuan agar Aceh ini terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gerakan tersebut itu melakukan aksi protes dan serangkaian pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Kemudian GAM ini dibentuk pada 4 Desember 1976 dan dipimpin oleh Hasan di Tiro. Nah, seperti diketahui, Aceh ini memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, batu bara, emas, dan lain-lain, serta lahan yang besar yang cocok untuk dijadikan pertanian dan perkebunan. Nah, GAM ini muncul akibat adanya bentuk kekecewaan yang dirasakan masyarakat Aceh terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, karena dirasa kurang menghormati dan memperhatikan pembagian alokasi sumber daya alam yang berhak dinikmati rakyat Aceh, yang merupakan hak rakyat Aceh, serta keinginan untuk menciptakan sistem politik Aceh yang berlandaskan ciri khas identitas budaya dan etno-religiusnya dengan menegakkan syariat Islam tidak terpenuhi. Selanjutnya, nah, adapun berdirinya GAM ini didasari dengan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau disingkat DITII yang dipimpin oleh Tengku Daud Bereueh. Pemberontakan tersebut terjadi atas dasar tuntutan janji kepada Presiden Soekarno untuk memberikan kebebasan kepada rakyat Aceh agar dapat menjalankan syariat Islam. Nah, berbeda dengan Tengku Daud Bereueh, Hasan Tiro sebagai pendiri GAM ini tidak menempatkan Islam sebagai tujuan utama, melainkan lebih memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Nah, gerakan ini diperkuat dengan sebagian para ulama melakukan sejumlah pemberontakan, diantaranya seperti memberikan ceramah tentang Aceh Merdeka, membahas tentang kekayaan alam Aceh dan kemiskinan warga, dan mendorong rakyat Aceh untuk memberontak terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang seenaknya tanpa memikirkan masyarakat Aceh. Nah, demikian juga dengan tindakan yang dilakukan oleh para ulama itu dimaksudkan agar wilayah Aceh tetap mempertahankan identitasnya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh. Baik, terima kasih. Di sini saya Ahmad Suhada akan melanjutkan mengenai pembahasan kebijakan pemerintah untuk mengatasi gerakan Aceh Merdeka ini. Nah, gerakan Aceh Merdeka ini terlaksana pada tahun 1976 hingga tahun 2004. Dan untuk kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ini sangat banyak, dimulai dari masa pemerintahan Presiden Soeharto hingga yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam salindia terdapat dua gambar, itu merupakan MOU dari perjanjian antara pemerintah Indonesia
dengan pihak GAM yang dilaksanakan di Helsinki pada tahun 2005. Dan di sebelahnya terdapat perwakilan antara Indonesia dengan GAM yang ditengahi oleh Presiden Swedia. Oke. Nah, seperti yang telah saya katakan tadi, bahwasanya solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi GAM ini dimulai dari Presiden Soeharto hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, pada saat pemerintahan Presiden Soeharto diberlakukannya pembentukan daerah operasi militer. Seperti yang telah dikatakan oleh Sandi tadi, bahwasanya pada saat ditentukan Aceh sebagai daerah DOM, banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia yang diterima ataupun yang diterima oleh masyarakat Aceh, di mana pada saat itu tentara-tentara yang bertugas di Aceh melakukan kekejaman yang tidak masuk akal. Bahkan mereka tadi itu saya sempat membaca mereka menarik paksa suami-suami mereka, lalu ada yang dibunuh di depan keluarganya sendiri. Selain itu juga banyak sekali sumber daya alam yang dikeruk oleh pemerintah pada saat itu, tapi tidak sejalan dengan pemerintah memberi timbal balik berupa pembangunan terhadap pemerintah Aceh pada saat itu. Nah, selanjutnya, setelah Soeharto jatuh dilanjut oleh Presiden B.J. Habibie, pada Presiden B.J. Habibie mengeluarkan setidaknya terdapat 3 undang-undang mengenai daerah istimewa mengenai Aceh. Namun yang saya highlight dari ketiga undang-undang tersebut ialah yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh Syariat Islam ditegaskan sebagai bagian dari keistimewaan. Nah, dari adanya undang-undang ini seperti yang kita ketahui bahwasanya Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menjalankan pemerintahannya secara syariat. Nah, setelah itu masuk ke dalam pemerintahan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Nah, pada masa pemerintahan Gus Dur ini sama seperti mulai dilakukannya berupa pendekatan untuk mengakhiri konflik ini secara lobby begitu ya teman-teman, tidak dengan kekerasan. Nah, salah satunya itu dengan Joint Understanding on Humanitarian Post for Aceh yang dilaksanakan di Jenewa, Swiss pada tahun 2000. Nah, pada pemerintahan Gus Dur sendiri sempat akan ada dilakukan referendum kepada daerah Aceh seperti yang dilakukan kepada negara Timor Leste. Namun pada saat referendum ini tidak dikhususkan untuk menjadi Aceh itu sebagai negara baru, melainkan lebih kepada sistem pemerintahannya itu akan bagaimana, apakah akan seperti negara Indonesia yang lain, ataupun dengan menjalankan syariat Islam. Nah, setelah Presiden keempat kita, yakni Gus Dur lengser, dilanjutkan pada Presiden kelima, yakni Ibu Megawati. Nah, Ibu Megawati lebih memilih operasi semacam operasi militer seperti yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada saat itu. Nah, operasi militer yang dilakukan oleh Ibu Megawati pada saat itu dikatakan lebih berhasil dibandingkan dengan operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto pada saat itu. Nah, dengan adanya operasi militer di bawah pemerintahan Ibu Megawati, setidaknya pemimpin tertinggi GAM dapat berkomunikasi ataupun melakukan lobby bersama pemerintah Indonesia. Nah, serta yang terakhir pada saat pemerintahan Bapak SBY, tapi yang lebih bertindak tegas ataupun memiliki peran yang lebih besar dalam proses perdamaian ini, yakni wakilnya sendiri, yakni Bapak Yusuf Kala. Nah, hal ini pada saat pemerintahan pada masa pemerintahan SBY ini seperti yang kita ketahui bahwasannya pada di akhir tahun 2004, tepatnya pada tanggal 26 Desember, terjadi tsunami Aceh yang menyebabkan kerusakan yang begitu banyak dan begitu sangat menderita bagi masyarakat Aceh. Nah, pada saat itu masyarakat Aceh memikirkan bahwa apa yang telah mereka lakukan selama kurang lebih 30 tahun itu sia-sia akibat adanya gempa bumi. Nah, dengan adanya tsunami tersebut dijadikan sebagai sebuah momentum demi terjadinya perdamaian antara Indonesia dengan GAM. Dan akhirnya pada tahun 2005, 15 Agustus terjadinya kesepakatan antara GAM dengan Indonesia. Dan akhirnya
gerakan Aceh Merdeka dapat diredam dengan bahasa dan melalui dengan menggunakan perjanjian tidak dengan kekerasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Disha. Isi dari perjanjian MOU Helsinki ini itu pemerintahan Republik Indonesia dan GAM menyepakati hal-hal berikut. Yang pertama itu dari penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Nah, pemerintahan di Aceh ini akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret tahun 2006. Dan Aceh juga memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah dari bendera, lambang, dan juga himne. Lalu yang kedua ada hak asasi manusia. Nah, lebih dari 1 tahun sejak penandatanganan nota kesepakatan ini, pemerintahan Republik Indonesia menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh gitu, sehingga rakyat Aceh akan memiliki hak untuk menentukan calon-calon untuk posisi di semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April tahun 2006. Lalu yang ketiga, ekonomi. Nah, Aceh ini berhak memperoleh dana melalui utang luar negeri. Lalu Aceh juga berhak untuk menetapkan tingkat suku bunga yang berbeda yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Lalu Aceh berhak menetapkan dan memungut pajak daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan internal yang resmi. Yang terakhir juga Aceh berhak melakukan perdagangan dan bisnis secara internal maupun internasional. Yang keempat, pengaturan keamanan. Nah, semua aksi kekerasan antara pihak-pihak akan berakhir selambat-lambatnya itu ketika sehabis penandatanganan nota kesepahaman. Lalu penyerahan persenjataan GAM juga akan dimulai pada tanggal 15 September tahun 2005 dan sehabis itu tidak akan ada lagi pergerakan besar-besaran tentara setelah penandatanganan nota kesepahaman. Lalu yang kelima ini pembentukan misi monitoring Aceh. Nah, tugas di monitoring Aceh ini yaitu dari memantau demobilisasi GAM, dimulai dari memantau reintegrasi anggota-anggotanya yang masih aktif gitu ke dalam masyarakat, serta serta menyelidiki dan memutuskan pengaduan dan tuduhan pelanggaran terhadap nota kesepahaman ini. Lalu yang keenam, penyelesaian perselisihan. Nah, penyelesaian perselisihan ini dilakukan dengan pelaksanaan nota kesepahaman. Nah, di antara itu isinya sebagai suatu aturan perselisihan yang terjadi atas pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan oleh kepala misi monitoring. Dilakukan dengan cara musyawarah dengan para pihak dan semua pihak. Selanjutnya, mohon maaf karena waktunya sudah maghrib. Mungkin dipersingkat ya, bukan tidak kangen dengan kelompok 4 dan tidak ingin mendengarkan, tapi karena sudah maghrib dan mungkin banyak orang yang akan melaksanakan ibadah sholat, mungkin waktunya 4 menit terakhir ya, silahkan. Baik, terima kasih. Pada Selindia kali ini, sila berapa sih yang bertentangan gitu ya dengan gerakan Aceh Merdeka ini? Gerakan Aceh Merdeka termasuk gerakan separatis bersenjata yang bertentangan dengan sila ketiga Persatuan Indonesia dengan keinginan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, gerakan ini mengusung nasionalisme yang berbeda dengan nasionalisme Indonesia. Selain itu, selain sila ketiga, ada pun sila kedua yang dilanggarnya. Karena dapat kita ketahui bahwa korban dari gerakan ini sangat banyak, yakni ribuan orang telah menjadi korban, dan itu sangat merugikan. Oleh karena itu, pada gerakan ini, Pancasila yang bertentangan yakni sila ketiga dan sila kedua. Selanjutnya,
Selanjutnya adalah dampak dari kasus GAM ini. Yang pertama adalah merusak nilai Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian runtuhnya nilai dan yang kedua adalah runtuhnya nilai dan norma adat. Yang ketiga adalah berdampak juga pada sektor ekonomi. Kemudian terganggunya kenyamanan hidup. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada section. Oke, poin yang pertama ini adalah sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka mencegah radikalisme. Salah satu cara yang sering dilakukan yakni dengan cara mensosialisasikan stop radikalisme kepada masyarakat. Namun cara ini sudah cukup jarang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga. Dan membuat berita atau sosialisasi. Maaf sebelumnya, dan membuat berita atau sosialisasi itu tidak menyebar luas. Tetapi menurut kami, cara yang cukup ampuh itu pada poin kedua. Poin kedua yakni dengan platform media sosial yang ada, kami berencana ingin mengedukasi masyarakat luas mengenai teror radikalisme. Cara ini cukup ampuh untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas di zaman modern saat ini. Karena dengan adanya media sosial, semua berita cepat menyebar dan mudah dipahami oleh masyarakat. Terus untuk solusinya sendiri yaitu yang pertama ada menjunjung tinggi sikap toleransi, yang kedua ada menjaga perdamaian, yang terakhir ada mewujudkan sikap persatuan yang dimulai dari lingkungan kecil hingga kemudian diterapkan ke lingkungan besar. Baik, mungkin terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Barangkali sebelum ditutup ada jargon dulu yang dipersembahkan dari kami dan akan dipimpin oleh Farhan. Mungkin dipersilakan kepada Farhan, bisa langsung saja. Ayo guys, kita on mic dulu guys, bentar guys. Ayo guys, kita on mic guys. Kalisa, Adinda, ayo on mic, on mic. Ayo Kalisa. Iya, ayo. Adinda. Ayo Adinda, on mic Adinda. Ayo. Ayo. Yuk, mana yuk, bisa yuk. Nah, kelompok 4. Gam. Ye. Oke, baik. Terima kasih kepada Farhan yang sudah memimpin jargon. Mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan waktu maghrib. Langsung saja dipersilakan kepada Ibu Sri selaku dosen mata kuliah pendidikan Pancasila untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada kelompok kami. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih kelompok 4, hebat presentasinya karena memang sangat rinci sekali, jadi memakan waktu yang lebih lama. Tapi saya tadi menikmati bagaimana pemateri menyajikan tentang berbagai kebijakan yang memang telah diambil oleh pemerintah untuk menangani gerakan Aceh Merdeka. Itu detail sekali, itu runut, dan bisa memberikan pemahaman lebih untuk saya, misalkan dan teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan saya adalah bentuk nyatanya proyek Anda itu seperti apa yang akan nanti Anda sharekan di media sosial.
Misalkan kalau tadi ya kelompok 3 itu jelas dia membuat peta zona OPM, kemudian juga beberapa selembaran kalau tidak salah atau poster yang memuat tentang gerakan tersebut dan disebar di media sosial. Kelompok Anda itu bentuknya seperti apa? Itu saja. Dan saya langsung ke kelompok 1 untuk menjawab, silakan memberikan jawaban terlebih dahulu. Mohon maaf ini tidak bisa berlama-lama. Langsung ke kelompok 1 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang Ibu berikan tadi, silahkan. Mungkin waktunya 1 menit, silahkan. Baik Bu, ini saya Irfan izin menjawab untuk Silakan. tadi pertanyaan yang Ibu ini ya Bu ya. Jadi dari kelompok kami itu akan mengadakan kampanye informasi gitu yang melibatkan media massa, media sosial, dan saluran komunikasi lainnya untuk menyebarkan informasi tentang bahayanya radikalisme gitu. Dampaknya tuh dengan cara-cara untuk mencegahnya, kampanye ini dapat dilakukan melalui iklan, artikel, video, dan poster yang mudah dipahami oleh masyarakat. Mungkin seperti itu, Bu. Kelompok Anda akan membuat dalam bentuk poster kah atau video kah atau seperti apa? Untuk pembuatan tersebut, kami masih diskusi lebih lanjut, Bu. Oke, karena waktunya terbatas. Jadi Anda sepertinya harus memilih. Tidak bisa semua. Ya, mungkin misalkan video dan poster saja misalkan, tapi memang disebarkan secara masif sehingga mendapatkan respon yang luar biasa, itu buat saya cukup. Buat saya cukup. Jadi tidak terlalu banyak karena kita punya waktu yang dibatasi. Anda juga kan memang akan istirahat dengan hari liburnya, jadi yang memang rasional untuk dilakukan. Jadi 2 hal menurut saya cukup kelompok 1. Oke, terima kasih luar biasa. Saya menunggu hasil proyek Anda. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Bagaimana kelompok 3? 1 menit jawabannya silahkan. Kelompok 2 maksud saya, kelompok 3 nanti. Izin Bu, izin menjawab. Kalau untuk kelompok 2, rencananya kami akan membuat video tentang ajakan gitu untuk menjauhi radikalisme gitu di platform TikTok, Bu. Oke, baik, bagus. Oke, terima kasih kelompok 2. Ditunggu videonya dan ditunggu jadi nanti diperlihatkan juga responnya ya dari share video tersebut. Oke, baik kelompok 3 silahkan. Terima kasih kelompok 2. Baik Bu, izin menjawab terkait tadi ya sumber data dari yang akan kami buat. Mungkin sumber data yang saya gunakan gitu terkait pembuatan zona merah itu saya melakukan review gitu berdasarkan kasus-kasus yang sudah ada gitu. Misalnya di wilayah Nduga, di wilayah kecamatan ataupun desa mana itu terdapat kasus atau tidak. Nah, dari situ bisa menjadi pembobotan gitu Bu. Apakah di wilayah tersebut digolongkan sebagai zona merah atau zona yang rendah gitu akan terjadinya kekerasan atau radikalisme yang dilakukan oleh OPM. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, sip. Pokoknya karena itu kan memang idenya bagus, jadi jangan sampai maksudnya datanya harus benar. Jadi biar nanti benar-benar memberikan informasi yang akurat ya dan menjadi rujukan untuk orang lain. Nah, itu untuk kelompok 3. Jadi ini bagus ya, kelompok 3 silahkan dibuat, silahkan di-share untuk bisa memberikan banyak informasi tentang OPM kepada masyarakat. Sedangkan kelompok 4 tadi silahkan kelompok 4. Oke, baik Bu, izin menjawab. Kami untuk lebih memilih kepada infografis dan infografis tersebut akan diisikan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan GAM, begitu Bu.
infografis ya. Ya, Bu. Dikirim di mana? Di media sosial apa? Instagram atau Facebook, Bu. Instagram dan Facebook. Oke, baik. Sip. Ditunggu karyanya, ditunggu partisipasinya, dan nanti pertemuan ketiga itu adalah refleksi dari implementasi proyek yang Anda sampaikan barusan. Jadi nanti pertemuan ketiga itu setiap kelompok refleksi melalui gambaran progres implementasi proyek yang telah dilaksanakan oleh kelompoknya masing-masing. Kemudian jangan lupa setiap produk yang Anda buat, tolong cantumkan logo UPI, kemudian logo prodi Anda, kemudian di paling bawah tulis nama kelompok Anda. Kalau bisa sih, kalau cukup gitu ya, itu ada nama-namanya. Kenapa? Karena saat infografis itu banyak yang merujuk, itu akan dicari siapa penulisnya, dari mana. Jadi apa yang Anda buat, karena bagus ya ide-idenya, itu silahkan dicantumkan identitas pembuatnya agar nanti saat orang membaca kemudian menjadikannya rujukan, itu nama Anda, hasil karya Anda akan diapresiasi. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini, sudah pukul 18:04. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih untuk pemikirannya, semoga diberi kesehatan, kelancaran untuk implementasi proyek kelompoknya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya minta difoto dulu, kita foto dulu ya, boleh ya? Difoto dulu sebentar ya, bisa diaktifkan kameranya. Teman-teman boleh aktifin kameranya. Ini untuk publik apa ya, dokumentasi kelompok 2. Kelompok 2, pertemuan kedua maksudnya. Oke. Tuh. Siapa yang akan memotonya ini tuh? Aduh. Haryadi. Boleh dari Haryadi aja, Bu. Boleh, Bu. Ya, boleh. Dikasih aba-aba ya. Oke. Jadi di sini teman-teman ada 4 kali aja deh buat slide pertama, slide kedua. Yang slide pertama dulu ya, boleh. Oke, semuanya on cam. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekarang yang slide kedua. Udah. Masih bergaya, takutnya nggak ada ini. Coba yang slide kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah, Bu. Oke, terima kasih. Mohon maaf ini anak ibu ingin ikut karena di rumah menyalakan Zoom-nya ya. Terima kasih, selamat beristirahat, selamat menjalankan ibadah sholat bagi yang melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Haryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya.